gitu. Waduh, luar biasa banget. Nah, untuk Kak Bene nih, selaku sutradara dari film Ngeri Sedap ini, apa namanya, banyak nggak banyak yang penasaran nggak sih apa kaitannya film Ngeri Sedap ini dengan buku yang berjudul sama yang pernah ditulis oleh Kak Bene? Sebenarnya tidak ada hubungannya sih. Jadi 2014 aku pernah nulis sebuah buku personal literatur menceritakan pengalaman-pengalaman waktu itu yang pernah terjadi antara aku dan keluargaku. Judulnya juga Ngeri-Ngeri Sedap. 2014 pernah nulis sebuah buku ceritanya tentang curhatan-curhatan atau cerita-cerita terjadi di keluarga, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Lalu 2 tahun kemudian punya ide untuk membuat cerita film ini dan belum tahu judulnya apa. Dan akhirnya berjalannya waktu nyari-nyari judul yang cocok tuh belum nemu. Akhirnya kepikiran kayaknya pakai judul yang novel itu buku itu aja deh, karena situasi cerita ini juga cocok menggunakan istilah Ngeri-Ngeri Sedap. Sementara istilah Ngeri-Ngeri Sedap ini juga istilah yang sangat umum digunakan di Sumatera Utara dan belakangan ini juga di Indonesia gitu. Jadi orang sudah tahu maknanya gitu. Dan sebenarnya jadi tidak ada hubungannya antara buku dengan novel ini. Yang jelas sih karena ini film, karena 2 produk ini sama-sama karyaku, jadi mungkin akan ada irisan-irisan yang mirip lah gitu antara buku dengan film, tapi ini adalah 2 produk yang berbeda, bukan adaptasi gitu sih. Oke, jadi sebenarnya karena judulnya ya, jadi orang-orang yang ngiranya kan kalau misal Kak Bene bikin judul yang itu jadi sama gitu, sama apakah ini berkaitan dengan filmnya, dengan bukunya Kak Bene, ternyata hanya judulnya aja karena hanya judulnya aja. Karena waktu itu nggak nemu judul yang pas selain Ngeri-Ngeri Sedap untuk film ini, nggak nemu. Jadi akhirnya ini kayaknya ceritanya juga Ngeri-Ngeri Sedap deh, ya udah ya, apa namanya, judulnya sama aja deh, Ngeri-Ngeri Sedap juga gitu. Benar. Oke, aku penasaran juga nih sebenarnya Kak Bene, apa sih pertimbangan khusus bagi Kak Bene ini dalam memilih pemain di film Ngeri-Ngeri Sedap gitu? Untuk anak itu ya, jadi 2014 apa 2015 lupa. Aku tuh main gak banyak sih, main beberapa menit di dalam sebuah film. Kita bersama berempat jadi sebuah geng di warung Batak gitu, kita bilangnya Lapo, di Lapo Batak itu, di sebuah film judulnya Comic 8. Waktu itu yang main ada aku Boris Bokir, Lolo sama Gita. Nah waktu itu kita bercanda kayak seru kali ya kalau ada film kita berempat yang pemeran utama gitu. Jadi memang ide film ini tuh aku bikin untuk mengakomodasi ide ini gitu. Jadi ketika itu kepikiran kira-kira ceritanya apa ya kalau kita 4 mau jadi main film terus jadi pemeran utama, kira-kira ceritanya apa ya? Muncullah cerita ini gitu. Dan ketika akhirnya aku pindah ke belakang layar, akhirnya aku nyari siapa yang menggantikan pemainnya aku di situ, di karakter ini. Muncullah Indra Jegel gitu. Jadi dari awal dibikin cerita ini memang untuk 4 orang ini gitu. Jadi justru ketemu pemainnya dulu baru ceritanya. Jadi memang pemainnya dulu ya. Iya, jadi memang ada pemainnya dulu baru mikirin ceritanya apa ya yang cocok untuk pemain ini gitu. Dan akhirnya muncullah cerita ini ditulis, dan ketika cerita ini ditulis memang ada karakter bapak sama mama yang perannya sangat krusial, sangat berat, beban dramanya berat, beban komedinya berat, dan waktu itu memang proses berpikirnya cukup panjang untuk mencarinya gitu ya, karena sejujurnya bingung siapa yang cocok ya. Dan ketika proses pencarian itu lupa prosesnya gimana, muncullah nama Kak Tika Panggabean gitu. Dan setelah nama ini muncul, aku sudah berhenti mencari karena pokoknya sudah ada nama yang muncul yang aku yakinin bisa mendeliver beban drama dan komedi ini dengan baik. Ya sudah, aku akan berusaha untuk mendapatkannya gitu. Dan begitu juga dengan Bapak, itu juga proses berpikirnya itu panjang sekali, nyari sampai googling lah, nanya-nanya orang kira-kira siapa ya yang bisa memainkan peran begini gini cerita, dan muncullah nama Om Arswendi. Dan setelah dapat itu
ya sudah berhenti mencari gitu, ya udah kita perjuangkan ini gitu. Jadi ketika memang untuk anak-anak dari awal sudah ketemu, untuk orang tua mencari dan begitu dapat nama ini kayaknya memang tidak pernah ada punya opsi lagi karena bingung, karena sejujurnya karakter yang spesifik seperti ini tuh di Indonesia tuh belum banyak yang bisa mendeliver atau mengangkut bebannya gitu. Jadi dari awal memang sudah berjuang ke produser, pokoknya aku pengen banget 6 orang ini. Kalau ditanya, kalau nggak bisa gantinya siapa? Nggak ada, tolonglah 6 ini aja. Gitu. Nggak ada gantinya gitu. Gitu sih. Jadi lumayan ya kalau misal untuk dari para pemainnya ternyata Kak Bebe emang bener-bener nama-nama ini deh, pokoknya pemainnya dulu yang pokoknya yang diinginkan dari teman-teman sendiri dan juga dari Katika juga, dan dari pemilihan pemainnya emang bener-bener pokoknya harus diusahakan inilah. Nah, ketika udah jadi nih ya, kesulitan dan tantangannya Kak Bene nih selama menjadi sutradara bagi teman-teman komika itu apa sih kesulitan dan tantangannya? Ya itu sih kayak tadi itu sih, bahwa kita ini kan teman. Kita kan teman. Maksudnya kalau syutingan yang bukan teman pasti apa ya bilangnya ya, rasa sungkan, rasa sadar akan tanggung jawab dan hak masing-masing itu kan jadi sangat tebal gitu ya. Sementara kalau syuting sama temen ini kan jadinya kayak, alah dia temanku nggak mungkin marah kalau aku bercanda mulu gitu, nggak mungkin marah kalau aku ledekin apa gitu. Jadi kayak kadang-kadang begitu problemnya, kayak kok aku sutradara kok kayak nggak dihargai ya gitu, kayak kok lagi ngarahin atau apa bercanda mulu, bisa serius nggak gitu sih. Tapi tetap dalam koridor bercandaan gitu. Jadi rasanya syutingnya malah jadi lebih fun, lebih menyenangkan, lebih susah dilupakan walaupun harus lebih bersabar. Jadi kayak harus lebih deh jadi sutradara bagi teman-teman sendiri memang tantangan tersendiri ya berarti untuk ABD ya. Betul. Kira-kira kita harus profesional nih saatnya kita bekerja, saatnya kita udah selesai syuting, kita balik lagi nih jadi teman gitu-gitu. Betul. Ternyata dirasakan sama Kak Tika juga nggak sih? Iya, benar. Jadi kalau itu kesulitan dari Bene sebagai sutradara ya. Tapi kalau menurut aku Bene itu termasuk sutradara yang sangat sabar sih menurut aku. Dan kalau aku sih memang selalu berpikir bahwa ketika aku masuk ke dalam sebuah produksi seperti yang Lolo bilang tadi, jenderalnya tuh pasti adalah sutradara. Apalagi Bene tidak saja sutradara tapi dia juga penulis. Jadi dia tahu betul setiap detail yang dia tulis dan dia tahu betul apa yang dia mau untuk dia dapatkan, baik itu secara adegan maupun angle gambar. Jadi ya harus manut gitu loh, harus ikut gitu loh. Kalau dia harus ngambil banyak shots ya kita harus ikutan segala macam gitu ya. Dan kalau aku kembali lagi yang tadi aku bilang, aku ngerasa masih hijau, masih baru di dunia acting. Jadi kadang mungkin aku juga tidak banyak memberikan kok nggak gini sih Ben, kok gini, karena aku juga ngerasa masih baru ya. Jadi aku lebih banyak bertanya ataupun memberikan pendapat untuk karakter aku, untuk peran aku gitu loh. Dan ya Bene memang jenderalnya, jadi dia memang harus bisa memimpin dan aku ngerti di satu sisi itu teman-temannya, tapi di sisi lain dia juga harus tegas. Tapi untung tadi yang seperti Lolo bilang bahwa teman-temannya juga menyadari kalau udah di set, kalau udah mulai mau syuting ya Bene jenderalnya. Jadi mereka juga udah harus bisa menahan diri untuk kebanyakan bercanda gitu. Oh, wow, luar biasa. Nah, kalau untuk dari Kak Bene dan juga Kak Tika nih, apa sih pesan yang ingin diberikan kepada para penonton ketika nanti nonton film ini? Film ini muncul dengan keresahan diri sendiri, keresahan teman-teman sendiri tentang keluarganya, hubungannya dengan orang tuanya, hubungan orang tuanya masing-masing, hubungannya dia dengan saudara-saudaranya, pokoknya bagaimana apa yang terjadi di keluarganya gini. Ini adalah curhatan banyak orang gitu. Jadi ketika nanti orang menonton film ini, aku berharap dan bisa dibilang mungkin aku yakin ini akan beresonansi atau akan dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi dia akan bisa
melihat dirinya di salah satu karakter yang ada di film ini. Jadi harapannya dengan membuat film ini, dia mengenal keluarganya, dia mengenal masalah di keluarganya, dan dia jadi berpikir kayaknya masalah-masalah di keluarga ini perlu diperbaiki, perlu didiskusikan, dan perlu dicari jalan keluarnya, sehingga bisa harapannya film ini adalah trigger atau pemacu atau pemberi momen supaya orang-orang kembali merenung dan berpikir kalau ada masalah dalam keluarga sebaiknya memang harus didiskusikan dan diselesaikan baik-baik, gitu sih. Ya. Kalau dari Mak Domu nih. Kalau dari Mak Domu, amin, seperti yang Pak Bene bilang. Ya kurang lebih memang itu ya tujuannya, di samping memang diharapkan orang keluar dari bioskop ketika habis menonton film ini, satu dia terhibur, tapi di dalam keterhiburannya ada hal-hal yang inspiratif yang bisa dia ambil dari film ini. Dan kalau misalnya Mbak Danti sempat lihat kemarin kita juga posting beberapa potongan pendapat dari 4 anak ini tentang orang tua, baik itu orang tuanya di film maupun orang tuanya di luar, bahwa anak-anak tuh ada masanya ketika orang tua punya posisi yang cukup banyak untuk menentukan langkah anaknya. Tapi ada masanya ketika orang tua menjadi semakin tua, semakin sepuh, anak-anak inilah yang harus lebih didengar. Kadang-kadang mereka lebih kayak anak-anak yang perantauan ini, dia pergi keluar kan. Jadi dia lihat dunia lain di luar sana. Dan dia sudah menjadi seorang manusia yang utuh, yang dewasa, yang juga punya pendapat, punya keinginan gitu kan. Jadi kalau kata Sahat di film di trailer itu adalah berhentilah untuk terus memaksakan kehendak terhadap anak, karena ada masanya anak juga mau menentukan langkahnya sendiri. Nah, kembali lagi kepada yang tadi Bene bilang, ya itu harus ada komunikasi nih antara orang tua dan anak. Dan emang dalam segala sisi hidup tuh komunikasi itu penting, dan terutama di keluarga gitu. Wow, yeah. Jadi Uni untuk masyarakat seluruh Indonesia berarti wajib juga ya nonton ini, wajib banget ya, karena pesannya kenapa harus nonton? Ya pesannya banyak banget, inspiratif untuk keluarga, untuk apalagi untuk teman-teman di luar sana nih yang perantauan. Nah, ini udah jadi ngerti nih perasaannya orang tua tuh sebenarnya kalau ditinggal anak-anaknya seperti apa gitu ya Kak Tika ya. Iya, tapi tentunya tetap tidak dengan cara yang menggurui sih Mbak Danti. Jadi justru apa yang digambarkan oleh Bene di film ini mudah-mudahan justru yang dirasakannya adalah iya gue gitu, seperti kata Bene tadi. Iya keluarga gue gini, iya gue kayaknya kayak si Gabe deh, gue kayaknya kayak si Domu deh. Sementara yang ibu-ibunya, iya gue kayak ibunya nih gitu, mungkin gitu ya. Jadi berelasi. Bener-bener sama banget nih kayak yang aku alamin banget ya setelah nonton film ini. Oh iya ya, sama juga nih ya. Apakah ibuku juga ngerasa seperti itu ya? Nah gitu-gitu. Jadi kayak lebih ingin masyarakat mungkin yang sedang
final semuanya, tinggal nunggu tayang dan tinggal deg-degan ini gimana ya ntar